Tapi ternyata ini best of 3 teman-teman ya, bukan best of 1. Saya terlalu ke bawah suasana. Dapat is oke, tapi RK Sena at least masih punya kesempatan untuk mematahkan apakah prediksiku ke arah alter ego yang bakal lolos ke playoff nantinya. Betul. Dan padahal early game RRQ Sena sebenarnya udah kuat banget ya Mo ya. Ih bener sih. Dari alter ego tuh ditekan habis-habisan. Bahkan dari segi map control, keunggulan gold itu dipegang sama RRQ Sena teman-teman. Di momen ini bisa kalian lihat nih, ketika memang Tasya juga mencoba untuk mengambil ke area turtle, berhasil memang. Tapi ada lumayan cukup banyak terjadi pertempuran nih. Satu demi satu korban berjatuhan di momen ini karena memang lihat dari seorang Ian Sen juga memang tidak bisa bertahan ya kan, dan Nino yang join kan akhirnya kan. Iya. Nino ini milih untuk join, bawahnya itu diambil sama Toy akhirnya. Padahal menurut aku Toy udah bagus banget sih dari segi positioning ya. Tapi masalahnya susah kalau misalnya udah kejebak di teamfight yang lagi-lagi bisa ditahan oleh pemain-pemain dari alter ego, karena Krait ini damage dari Arcane City lumayan berasa loh. Efek Terrified-nya juga. Ya, apalagi tadi kan juga dengan Arcane Shadow Strike yang berhasil untuk nyolong Lorde ya. Itu penting banget, dan ini Toy ini sebenarnya bibit gold laner yang bagus kalau Iya, menurut aku setuju, aku setuju. Positioningnya untuk gimana caranya dia cukup smart ya melakukan tembak. Tapi ini momen yang sebenarnya membuat alter ego sedikit mulai comeback dengan adanya final slash dari Pai yang berhasil untuk nangkap Ian, dan satu persatu member dari RRQ Sena tuh mulai dikumpulin nih sama teman-teman alter ego. Dan masalah Toy-nya tadi juga kejauhan sih sebenarnya. Ketika posisi Ian saya kecelik sama final slash ya. Jadi nggak bisa nge-backup. Padahal posisinya itu teamfight-nya di area jungle yang sempit kan. Jadi kalau misalnya dia mau Bennett Stretch atau dia mau Nibiru's, aku rasa Toy masih bisa lah untuk membalaskan damage ke arah pemain-pemain dari alter ego. Betul, dan tadi Nino ngelihat konsilnya ya, makanya kuduk Nino udah mulai merinding. Nah dia pindah tuh ya dengan entropi. Ini juga momen sebenarnya ketika di Lord ya, kiting dilakukan sebenarnya sama kedua tim. Dimana Krait di sini berhasil untuk ditumbangkan, dan darah dari Ian tuh udah terlalu sekarat. Tapi Tas di sini udah terlalu sekarat juga, sehingga Rinsia ini enak banget untuk bisa untuk berhasil untuk menumbangkan Tas. Nah itu menurut aku kayaknya komisinya agak aneh deh untuk alter ego sendiri, karena harusnya masih ada Rasi, masih ada Nino kan itu ya. Harusnya masih bisa untuk nge-backup Tas sih. Cuma somehow Tasnya jadi ke pick off, terus team fight-nya jadi di reset lagi, dan ini thanks to Krait, ini posisi yang Krait kalau nggak usah dapetin Lord kedua deh. Betul. Singkat aku. Betul. Ya kan? Karena memang di sini Krait kan masih bisa selamat nih. Dari Ian juga darahnya udah lumayan terlalu low. Akhirnya mereka tuh mencoba untuk memukul mundur kan satu persatu. Diren yang berhasil selamat sendirian juga mencoba untuk mundur ke belakang. Tapi ingat, junglernya sebenarnya masih hidup dari teman-teman RRQ Sena. Sehingga di sini benar-benar dikejar, dan malah misalnya expertnya membantu Nino untuk mendapatkan kill points maniac ya. Iya. Tuh. Itu sayang banget sih menurut aku. Padahal dia masih Ini. Surprise tuh, lihat ya, entropy plug dia flicker langsung udah ganti di biru. Cepet banget gerakan Toy. Tapi kayaknya pas dia entropy buka itu udah Nibiru juga deh kok. Belum, masih Wesker. Pas masih dia entropy ya, jadi dia ganti di biru, baru dia flicker. Jadi kayak sekitar 1 detik doang. 1 detik aja ya, oke. Tapi emang itu sih, yang mungkin kalau bilang ya, calon bibit unggul nih buat gold lane, buat Toy. Tuh, tas ini kena damage udah sakit banget sih. Makanya dia kayak nggak bisa kontes ke arah objektifnya kan. Itu runner apatinya Toy serem banget. Hampir aja. Untungnya Panda masih ditutupi dengan lemak-lemaknya ya. Kan Panda tebal banget tuh. Benar. Kayak, untungnya masih bisa selamat, tapi ini di momen Krait lihat ya. Dia masuk pelan-pelan tuh, Shadow Strike. Iya. Langsung dapat. Padahal tuh udah pakai retri loh Ians nih. Betul. Dan ini ya momen yang tadi Kaulis bilang, Ninonya nungguin entropy. Ya kan, dia entropinya ada, dia cari darah, ketika entropi dibuka ke belakang baru dimajuin balik. Betul. Iya, ini dia. Makanya aku bilang alter ego tuh sebenarnya penggunaan skillnya bagus. Kayak mereka tahu kapan timing yang pas, kayak ngebuka Netherrealm ya kan dari Krait-nya, Nino-nya buka entropy, dan ini momen yang menurut aku juga sayang banget karena Rasi udah masuk, udah fokus nih. Dia udah winter. Lah, tiba-tiba minionnya habis. Minionnya habis ya kan, udah pasti dia kena turret base juga ya kan, damage-nya udah masuk. Nah ini tim fight-nya bagus. Di sini karena Ian sih nggak nyolong siapa-siapa di Eternal welcome-nya. Betul. Nah ini Krait sengaja nih nyimpen. Tuh baru dibuka. Di pop up di momen-momen yang krusial yang ngebuat teman-teman alter ego malah jadinya bisa maju balik kan. Untuk melawan teman-teman dari RRQ Sena. Ini yang membuat akhirnya mereka pun satu persatu harus tumbang. Bahkan Toy-nya juga udah nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Cuman sisa hidup doang, dan Rinsia, karena Rinsia kan juga tadi sebenarnya tumbang, cuman stack-nya tuh udah banyak. Stack-nya udah banyak, iya terlalu banyak. Dan wah udah low, udah pasti nggak bakal bisa juga diselamatkan nyawa dari Hidok, dan mau nggak